dalam daftar 12 murid Yesus. Yang pertama adalah Yakobus anak Zebedeus, yang kedua adalah Yakobus anak Alfeus. Yang kita bahas kali ini adalah Yakobus anak Zebedeus. Nama Yakobus berasal dari bahasa Yunani Lakobos yang diambil dari bahasa Ibrani Yakov atau Yakub, artinya penipu. Nama Yakobus kemudian diberi makna baru, yaitu Tuhan melindungi. Ketika Yesus berdoa sepanjang malam dan memilih 12 muridnya untuk menjadi rasul keesokan paginya, Yakobus adalah orang ketiga yang disebutkan setelah Petrus dan Andreas dan sebelum Yohanes. Nama ayahnya adalah Zebedeus. Bersama saudaranya, Yohanes, ia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang menjala ikan. Teks-teks Injil tidak memberikan informasi tentang berapa umur Yakobus ketika ia menjadi salah satu murid Yesus. Yakobus datang dari desa nelayan di sepanjang Danau Galilea. Referensi dalam kitab Markus 1 ayat 20 tentang orang-orang upahan ayahnya, Zebedeus, menunjukkan bahwa keluarganya relatif makmur. Yang menarik, Yakobus adalah kakak kandung Yohanes dan hampir dipastikan bahwa mereka berdua adalah saudara sepupu dari Yesus. Salome, ibu mereka, adalah saudara Maria. Tuhan Yesus menggelari Yakobus sebagai Boanerges yang berarti anak-anak guru. Mungkin hal ini menunjukkan karakternya yang agresif dan berwatak keras. Yakobus termasuk murid Tuhan Yesus yang sangat bersemangat dan ambisius. Beberapa hal yang pernah dicatat dalam Alkitab yang menunjukkan karakter Yakobus yaitu sebagai berikut. Ia berani mengungkapkan pikiran yang cenderung mengabaikan orang lain di sekitarnya, antara lain meminta untuk duduk di sisi Yesus jika kelak memerintah sebagai raja dan menyanggupi untuk meminum cawan penderitaan yang disampaikan Yesus. Meminta izin kepada Yesus agar mereka menyuruh api turun dari langit untuk kemusnahan suatu desa di Samaria karena menolak Tuhan Yesus melewati wilayah mereka dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Yakobus, juga Simon Petrus dan Yohanes menjadi saksi penting dalam pelayanan Tuhan Yesus, antara lain ketika kebangkitan anak Yairus, Yesus dimuliakan, dan perubahan wajah Yesus di atas bukit menjelang kematian Yesus disalib. Ketika berada di Taman Getsemani bersama Petrus dan Yohanes, Yakobus adalah salah satu yang diajak Yesus lebih jauh dari murid-murid lain untuk berdoa bersama Sang Juru Selamat. Walaupun Yakobus termasuk murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, ia tetap mempunyai temperamen yang berapi-api dan kasar. Namun, hal itu tidak menghalangi Yesus untuk menarik Yakobus ke lingkaran terdekatnya. Karena sikap ambisiusnya, Yesus menyampaikan pesan tentang bagaimana seseorang yang ingin menjadi besar di kerajaan Allah harus belajar untuk menjadi pelayan untuk orang lain dan menempatkan mereka di atas kebutuhan dan keinginan seseorang. Tidak hanya Yakobus yang ditegur karena ambisinya mencari kemuliaan mereka sendiri, dalam kesempatan itu pula, murid yang lain juga ditegur karena cemburu dengan sikap Yakobus. Bagaimana akhir hidup dan kisah kematian Yakobus? Walaupun tidak tertulis dalam kitab para rasul dan tidak tertulis dalam tulisan gereja kuno, banyak yang mempercayai Yakobus berangkat menuju Hispania dan menyebarkan ajaran Yesus di sana. Ia mengadakan perjalanan menuju Galicia Spanyol, Guimarães Portugal, dan Rates, kini Póvoa de Varzim, Portugal. Yakobus mungkin adalah rasul pertama yang mati demi imannya karena ia adalah salah satu yang paling belak-belakan. Yakobus adalah satu-satunya rasul yang kematiannya diceritakan jelas di Alkitab selain Yudas Iskariot. Ia tewas dengan cara dipenggal oleh Raja Herodes sekitar tahun 44 Masehi. Demikian fakta Alkitab tentang Yakobus.